Ya, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, biarlah kiranya damai, sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya ajak untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-37. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-11. Ya, Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca satu perikop ini, ayat 1 sampai dengan ayat 14, sehingga kita memperoleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita bagi setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Kemudian ayat 11, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, pada saat itu Yehezkiel melihat di dalam penglihatan suatu lembah penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang tersebut di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan menggambarkan seluruh Israel, yaitu kaum Israel, kaum Yehuda, dalam masa-masa pembuangan yang harapannya telah punah ketika mereka tersebar di antara orang asing, di negeri asing, ya di Babel. Nah, sebagai orang buangan, kondisinya tentu sangat-sangat tidak baik, mengalami keterpurukan ya di dalam segala perkara. Mereka di bawah tekanan ya, bangsa lain,
dan tunduk kepada aturan-aturan yang ada, sekalipun bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, bahwa mereka merasa bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, sehingga betul-betul bangsa Israel pada waktu itu merasakan betapa kehidupan yang ada di pembuangan sangat-sangat membuat mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Kalau dikatakan sudah tulang-tulangnya kering, tidak memiliki pengharapan, merasa sudah lenyap, tidak ada lagi, sudah hilang. Itu adalah satu kehidupan yang betul-betul sudah seperti kehidupan yang mati. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekalipun kita tahu masih ada sebagian di antara mereka yang hidupnya justru sebaliknya, ya, sebagaimana Daniel, Mesah, Abednego, Esther, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat melalui Yeskiel, Allah memberitahukan bahwa akan memulihkan kembali keadaan Israel yang adalah umat pilihannya. Kita sangat percaya dalam situasi yang sedemikian. Sekalipun pada waktu itu Israel harus mengalami hal-hal yang tidak baik karena perbuatan-perbuatannya yang memang menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena tidak taat kepada Tuhan, karena tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan keadaan situasi pada waktu itu terjadi bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Namun demikian, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan melalui Yeskiel memberitahukan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel. Kalau kita membaca ayat yang ke-6 dan sampai 8, ya, dikatakan, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, dengarkanlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Tuhan pada waktu itu
minta kepada Yeskiel untuk bernubuat ya bagi bangsa Israel bahwa Tuhan ingin memulihkan kembali tulang-tulang yang sudah kering, tulang-tulang yang sudah berserakan, itu kemudian dipertemukan kembali, kemudian diberi urat, diberi daging, dan akhirnya bangsa Israel yang saat itu boleh dikatakan tercerai-berai, yang saat itu sudah tidak punya harapan lagi, yang saat itu sudah merasa tidak hidup lagi, kemudian oleh Tuhan dihidupkan kembali. Yang tadinya sudah tidak ada kehidupan, diberi kehidupan kembali oleh Tuhan, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Bukan tubuh saja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tubuh itu terbentuk kembali, kemudian Tuhan menghembuskan roh ke dalam tubuh itu, sehingga akhirnya benar-benar bangsa Israel tumbuh kembali, hidup kembali, pulih kembali dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam kitab Esra, ya pasal 1, apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeskiel ini terjadi, yaitu bangsa Israel dipulihkan kembali, bukan saja secara jasmani, tapi juga secara rohani. Mereka kemudian dibawa kembali ke tanah perjanjian dan mereka membangun kembali Yerusalem dan mereka hidup di dalam kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Yang tadinya hilang dikembalikan oleh Tuhan, yang tadinya tidak ada kehidupan diberikan kehidupan oleh Tuhan, yang tadinya sudah tidak ada harapan, merasa hilang, kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan telah memulihkan bangsa Israel saat itu dari keadaan yang sudah tidak ada harapan lagi secara manusia, tetapi Tuhan sanggup memulihkan karena begitu besar anugerah dan kasih karunia, kasih setia yang daripada Tuhan melalui kuasa dan mujizat-Nya. Maka kita sangat percaya Tuhan juga pasti sanggup dan berkenan untuk memulihkan setiap keadaan kita anak-anak-Nya pada masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Baik itu kehidupan berkeluarga, baik itu di dalam studi, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam berbangsa dan bernegara. Kita sangat percaya oleh karena kasih-Nya,
kalau Tuhan memulihkan bangsa Israel karena perbuatan-perbuatan yang mengecewakan kepada Tuhan, yang menyakitkan hatinya Tuhan, karena tidak setia kepada Tuhan, karena tidak lagi takut akan Tuhan. Kita sangat percaya Tuhan pun juga akan memulihkan setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, mungkin secara manusia kita berkata tidak mungkin kita bisa dipulihkan, sudah tidak ada harapan lagi oleh karena keadaan situasi yang seperti ini. Tapi kita tahu bahwa oleh karena kasih-Nya dan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, pasti Tuhan berkenan untuk memulihkan di dalam setiap kehidupan kita. Keluarga yang sudah mengalami ketidakharmonisan di dalam kehidupan berkeluarga, suami tidak lagi mengasihi istrinya, istri sudah tidak lagi tunduk kepada suaminya, anak-anak sedang memberontak kepada orang tuanya. Dengan usaha kekuatan manusia, merasa sudah tidak bisa untuk memperbaiki, sudah putus asa, menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Tetapi percayalah, ketahuilah bahwa masih ada satu pribadi yang sangat-sangat peduli dalam keluarga anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang akan memampukan, memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kembali kepada kita kasih yang mula-mula, sehingga ketika semua menyadari akan hal itu, maka semua pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan saat ini mengalami kemunduran, keterpurukan, dan sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa dipulihkan kembali. Tetapi ketahuilah dan percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada terobosan-terobosan yang bisa membawa pemulihan demi pemulihan di dalam usaha pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian juga anak-anak di dalam studi. Masa-masa yang sedang terjadi saat ini, di mana pandemi virus corona belum sepenuhnya teratasi, sekalipun sudah dimulai pelajaran secara tatap muka, tapi di beberapa tempat justru timbul klaster-klaster baru. Kita jangan putus asa. Kita harus tetap berusaha dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, tapi kita juga terus berdoa. Kita sangat percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pemulihan demi pemulihan. Demikian juga yang sekarang ini sedang sakit. Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan oleh kuasa-Nya pasti Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat dan pemulihan demi pemulihan. Demikian juga bangsa negara kita Indonesia. Sekalipun di masa-masa pandemi terjadi
keterpurukan demi keterpurukan di berbagai-bagai bidang, tetapi kita sangat percaya Tuhan akan menolong dan menyatakan pemulihan demi pemulihan di dalam segala segi kehidupan ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana agar supaya bisa mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan ini. Kita akan belajar seperti apa yang disampaikan melalui Nabi Yeskiel bagi bangsa Israel, dan kita sangat percaya setiap kebenaran firman Tuhan juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi setiap kita. Dan kita harus percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam ketidaksetiaan, hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengingat kepada bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Tuhan selalu mengingat akan setiap kehidupan anak-anak-Nya. Tuhan selalu memperhatikan dan memperhitungkan setiap kehidupan anak-anak-Nya, sehingga membuat kita tetap memiliki pengharapan dan harus memiliki pengharapan dan hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Dan sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeskiel tadi, ketika Tuhan bertanya kepada Nabi Yeskiel di dalam ayat yang ketiga, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Kemudian Yeskiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Yeskiel sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, tetapi Yeskiel tahu dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengetahuinya. Jikalau Tuhan berkehendak untuk memulihkan tulang-tulang itu kembali, maka Tuhan pasti bisa. Tapi sebaliknya, jika Tuhan tidak menghendaki, itu adalah kehendak Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memiliki otoritas untuk memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Dan Tuhan berkehendak untuk memulihkan Israel pada waktu itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita yang mengalami keterpurukan. Kita sangat percaya Tuhan bukan saja mengasihi kita, tetapi Tuhan bertindak untuk memulihkan kita dari segala keterpurukan yang terjadi. Masing-masing punya kehidupan yang tidak baik. Masing-masing punya pergumulan, tantangan, dan Tuhan ingin untuk memulihkan keadaan situasi yang sekarang ini
sedang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, usaha kita sangat terbatas. Tapi Tuhan ketika bertanya kepada Yeskiel, apakah dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yeskiel berkata, Engkaulah Tuhan yang mengetahuinya. Engkaulah Tuhan yang punya otoritas. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan mau pasti bisa. Dan kita tahu bahwa Tuhan akhirnya memulihkan keadaan bangsa Israel. Menyadarkan kepada kita bahwa kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita tidak seberapa. Tetapi kita tahu ada satu pribadi yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Maka membuat kita untuk terus bersandar kepadanya, berseru kepadanya, bahkan berteriak-teriak, menjerit-jerit kepada Tuhan agar Tuhan berkenan untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, janganlah memperkatakan perkataan yang tidak baik. Ya. Janganlah memperkatakan perkataan yang tidak baik, yang justru akan melemahkan setiap kehidupan kita. Tadi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini adalah perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut bangsa Israel pada waktu itu, menunjukkan bahwa mereka sudah putus asa, mereka sudah menyerah, mereka sudah tidak memiliki pengharapan lagi, mereka sudah merasa bahwa tidak ada jalan keluar kembali untuk bisa mengalami pemulihan. Dan kita tahu apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Kalau kita mengatakan perkataan yang tidak baik, itu menunjukkan akan apa yang kita percayai, menunjukkan akan iman kita. Kita tidak lagi punya pengharapan, kita sudah putus asa. Maka itulah yang akan terjadi, mendorong kepada kita untuk semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin merasa tidak ada harapan lagi. Tapi baiklah kita mendengar dan memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, yaitu firman Tuhan, dan mempercayai firman itu, maka pasti itulah yang akan terjadi. Maka Tuhan berkata kepada Yeskiel di dalam ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering,
Ya, tulang-tulang tadi adalah bangsa Israel yang sudah jatuh terpuruk. Dengarlah firman Tuhan. Ya. Kalau tadi di dalam ayat 11 sungguh dikatakan bahwa tulang-tulang itu mengatakan sudah menjadi kering, tidak lagi ada pengharapan, ya, sudah hilang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata kepada Yeskiel, ya, agar tulang-tulang itu mendengarkan firman Tuhan, ya, agar tulang-tulang itu mengatakan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memperkatakan, setelah mendengarkan kemudian memperkatakan, itu akan menimbulkan iman, akan menimbulkan kebangkitan di dalam hatinya untuk memberikan harapan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, firman Tuhan pasti akan digenapi. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Juga bagi setiap kita yang rindu mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dengar firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan, percayailah firman Tuhan, sebab itu akan pasti menguatkan, meneguhkan, menggairahkan kehidupan kita, tidak membuat kita lesu, lelah, ya, tetapi membangkitkan gairah kehidupan kita. Ada harapan yang besar, sebab kita tahu setiap kebenaran firman Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap waktu, setiap saat ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan yang begitu berat, menindih, kita bisa katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ya, dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun juga, kasih-Nya akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung raja wali yang terbang tinggi, bisa mengatasi badai, bahkan hidup di atas badai. Firman Tuhan juga mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang hidup di dalam kasih dan rencananya. Firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan, sebab Engkau adalah gembala dan pemelihara hidupku, dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini jikalau diperkatakan, jikalau dipercayai, diimani, maka akan menguatkan kita, membuat kita tidak akan menjadi lemah,
tetapi membuat kita akan bangkit dan mengalami penggenapan firman-Nya sebagaimana kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan melalui Nabi Yeskiel agar supaya tulang-tulang itu ya, mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yeskiel, biar itu membangkitkan kembali ya, tulang-tulang yang sudah berserakan ya, dipersatukan kembali. Tuhan menghembuskan nafas kembali kepada tubuh itu, dan akhirnya dikatakan seperti pasukan yang tegap berdiri dan siap untuk maju dalam peperangan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengatasi segala tantangan yang ada, bangkit dari segala keterpurukan dan mencapai kemenangan demi kemenangan. Jangan kita memperkatakan perkataan-perkataan yang justru melemahkan, tapi mari kita perkatakan perkataan-perkataan yang membangkitkan gairah hidup ini, yaitu perkataan yang daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sebagaimana tadi saya ambilkan beberapa kebenaran firman Tuhan, itu sangat-sangat akan menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita menyala-nyala kembali, memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bukan saja memperkatakan firman Tuhan, tapi kembalilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau selama ini kita hidup jauh daripada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, sekarang kembalilah kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemulih di dalam setiap kehidupan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa, mampu untuk memulihkan segala keadaan kita. Maka kembalilah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapanku, maka aku akan meninggikan engkau. Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 8 dan ayat 10. Mari kita kembali kepada Tuhan. Yang tadinya kita jauh, bahkan sudah meninggalkan Tuhan, berbuat dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, sebab hanya oleh karena Tuhanlah kita bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah kita bisa dipulihkan. Demikian juga kenapa kita berdoa bagi bangsa dan negara kita yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik ini. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, hanya kuasa-Nya, hanya kasih-Nya yang membuat bangsa ini akan mengalami pemulihan. Maka sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel, sekalipun secara manusia sudah tidak ada harapan lagi, ya sudah mati, ya, tulangnya saja sudah berserakan, ya, tapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kita tidak kehilangan harapan, kita tidak berputus asa, sebab kita sangat percaya di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan.
di dalam Tuhan Yesus ada kuasa kasih yang bisa membawa kita bukan saja dipulihkan, tapi menjadi lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.